kita dimudahkan sebetulnya Ibu Bapak dalam menyusun SWOT analisis, terkait dengan yang namanya kebutuhan untuk akreditasi. Dikatakan di sana Ibu Bapak dengan jelas, program studi itu harus mampu menganalisis. Menganalisis Bapak Ibu ya, bukan mengenali Bapak Ibu. Tadi sudah kita katakan Bapak Ibu, mengenali dulu, memahami dulu, mengenali dulu, kemudian menganalisis, menyusun strateginya, baru menjalankan strateginya. Ibu Bapak Ibu ya. Nah, kita diminta di sana Bapak Ibu, kita harus mampu menganalisis keseluruhan elemen yang ada dalam sistem manajemen pengelolaan program studi. 5 hal Bapak Ibu. Udah tadi saya sampaikan di awal 5 hal. Kenalilah inputnya, kenalilah prosesnya, kenalilah outputnya, kenalilah outcome-nya, kenalilah impact-nya. Jadi masukkan proses, keluaran, hasil, dan dampak. Itu Bapak Ibu. Sehingga nanti Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak nanti mau merumuskan secara baik SWOT analisis kita, kalau bisa berpatokan di sini Bapak Ibu. Bahkan sekarang Ibu Bapak kan kita kan akreditasikan outcome ya, Pak. Outcome sebetulnya. Tapi output dan outcomes kalau Ibu Bapak lihat di kriteria itu, kriteria 1 sampai kriteria 9 Ibu Bapak, itu kan Ibu Bapak perhatikan serius sekali bahwa kriteria 9 itu luaran dan capaian perguruan tinggi itu kan memberi bobot yang tinggi. Itu artinya apa Bu? Ibu Bapak harus memastikan punya strategi yang tepat untuk bisa memastikan keterpenuhan atau ketercapaian apa yang harus kita dapatkan dari sisi output dan outcomes. Syukur-syukur impact Bapak. Syukur-syukur impact. Memberikan kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kalau Ibu Bapak di VKes Ibu Bapak ya. Nah ini Bapak Ibu. Nah, di akreditasi itu Ibu Bapak sebetulnya kita sudah diperkenalkan sebetulnya. Ya, nanti Ibu Bapak bisa melengkapi ini Ibu Bapak, ada input, boleh dilihat dari kriteria masing-masing kriteria. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kriteria 1 bicara mengenai visi misi, bisa juga menjadi tujuan Ibu Bapak, silakan. Ini input Bapak. Karena ini bisa kita kelola. Bahkan Ibu Bapak, saya menambahkan sebetulnya, izin dulu saya tambahkan, di luar dari yang disampaikan di pedoman pengisian kita itu, Ibu Bapak, ini komitmen. Ini komitmen. Ini komitmen juga masuk menjadi input kita. Terutama komitmen yayasan. Jadi ini keberadaan yayasan sebetulnya. Kita tidak bicara adalah entitas dari yayasan, tapi kita komitmen yayasan. Kemudian visi dan misi, itu bagian dari input kita. SDM, dosennya, tendiknya, tenaga administrasinya, bahkan Ibu Bapak boleh jadi, Ibu Bapak bisa tambahkan di sana dengan tenaga penunjang. Ini nih, kalau Ibu Bapak ya, serta tenaga penunjang. Ini Bapak Ibu. Jadi nanti Ibu Bapak tolong nanti dipastikan apakah keberadaan dosen kita menjadi kekuatan atau tidak. Menjadi kelemahan atau tidak. Tadi saya berikan cara menganalisisnya. Hal yang sama tendik. Selalu Ibu Bapak pastikan kalau keberadaan SDM kita itu hanya mampu memenuhi norma yang ada, Ibu Bapak itu kita harus berani menyatakan itu tidak menjadi kekuatan kita. Banyak banyak Ibu Bapak pengelola program saya mengatakan dosen-dosennya S2. Itu dianggap menjadi kekuatan. Tunggu dulu, enggak, udah saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Nah, tapi kalau melebihi, makanya katakan, ketika kita menetapkan standar kita, itu lebih tinggi dari SNBT kita, dan mampu kita capai itu, menurut hemat saya itu jadikan menjadi kekuatan kita. Makanya sangat penting bagi kita sebetulnya Bapak mengenali standar kita itu apakah telah kita tetapkan melampaui SNBT atau tidak. Sepanjang dia belum melampaui SNBT itu belum boleh saya, kalau hemat saya, mudah-mudahan saya tidak salah dan tidak berlebihan Ibu Bapak ya, tidak berlebihan. Yaitu apa? Bicara mengenai pelampauan SNBT itu Bapak Ibu, yang mampu membawa daya saing, selalu saya sampaikan.
Di mahasiswa misalnya Ibu Bapak, pastikan Ibu Bapak mahasiswa mulai dari inputnya, prosesnya, ya sampai output sebelum mereka lulus ya Ibu Bapak. Misalkan Ibu Bapak, apakah seleksi penerimaan mahasiswa baru itu kebijakan penerima mahasiswa baru, seleksi penerimaan mahasiswa baru, prosesnya yang Ibu Bapak jalankan itu akan menjadi kekuatan atau menjadi kelemahan? Dari sisi Bapak Ibu adalah aktivitas mahasiswa juga. Organisasi kemahasiswaan yang Ibu Bapak miliki, apakah ini menjadi kekuatan atau kelemahan atau tidak? Dalam rangka apa? Pasti Bapak Ibu memastikan bahwa mereka memenuhi CPL-nya Ibu Bapak ya, kecapaian pembelajaran dulu, nanti diarahkan ke sana. Diarahkan ke sana. Kurikulum, hal yang sama Ibu Bapak, kurikulum. Apakah kurikulum kita itu Ibu Bapak sudah kurikulum yang mampu memastikan CPL kita itu menjadi nanti lulusan kita itu mampu bersaing, memiliki daya saing. Jikalau itu Bapak Ibu jadi, maka saya katakan itu menjadi kekuatan kita. Nah, Ibu Bapak menganalisisnya dengan baik, dengan memperhatikan secara seksama Ibu Bapak terkait dengan kebutuhan kita ketika kita mempertanggungjawabnya dalam proses dua hal. Jangka pendek harus saya katakan kebutuhan praktikal kita, memenuhi akreditasi kita. Yang kedua Ibu Bapak adalah untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan perguruan tinggi kita. Ini Bapak. Hal yang sama nanti di keuangan, hal yang sama di sarana prasarana Ibu Bapak ya. Nanti kita akan coba. Karena kita tidak mungkin Ibu Bapak menyusun SWOT analisis tanpa kita mampu mengenali secara baik tadi kekuatan dan kelemahan kita, peluang dan ancaman kita. Proses misalkan. Nanti Ibu Bapak harus fokus perhatian kepada tata pamong, apakah itu menjadi kekuatan kelemahan, kepemimpinan, penyempurnaan mutu kerjasama. Ingat Ibu Bapak, tata pamong, kepemimpinan, penyempurnaan mutu kerjasama, itu Bapak Ibu adalah kriteria 2. Itulah kriteria 2. Kerjasama di kriteria 2. Ketika kita bicara mengenai proses pembelajaran, prosesnya Bapak Ibu ya, prosesnya, itu Ibu Bapak sudah ada di proses. Ada di kriteria 6, tapi masuk di dalam analisis prosesnya. Kalau standar isinya kurikulum, itu ada di input. Standar prosesnya, nah ini bahkan Ibu Bapak boleh tambahkan Ibu Bapak, proses penilaian ya. Ini saya tambahkan supaya kita sinkron dengan SPW-nya kita. Di sini adalah proses penilaian pembelajaran. Ini Bapak Ibu, prosesnya. Tetapi kalau kita tadi Bapak Ibu bicara mengenai adalah ketersediaan RPS kita, itu Bapak Ibu input. Tetapi ketika kita katakan Ibu Bapak adalah ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS, itu kita bicara proses. Jadi kepatuhan dosen atas RPS, ketaatan dosen atas RPS-nya, itu Ibu Bapak menjadi Ibu Bapak katakan adalah prosesnya. Banyak Bapak Ibu yang melakukan analisis, di sini Ibu Bapak adalah analisisnya terlalu lebay, terlalu makro sekali. Kalau saya melihat Ibu Bapak kebutuhan akreditasi, Ibu Bapak tonjolkanlah hal-hal yang inti dari yang ada di dalam setiap kriteria yang kita minta. Jadi tidak cukup misalnya Ibu Bapak adalah katakanlah proses pembelajarannya baik, tunggu dulu. Itu memang betul. Tapi proses pembelajaran yang mana yang Ibu Bapak ukur? Proses pembelajaran yang mana yang Ibu Bapak eksekusi? Kepatuhan dosen dalam mengajar, kepatuhan dosen dalam melakukan penilaian, kepatuhan dosen dalam melakukan proses pengumpulan atau pelaporan hasil penilaian. Kan itu Bapak Ibu. Itu prosesnya. Banyak yang terjadi Bapak Ibu ini dibuat secara umum saja. Penilaian pembelajaran itu saja. Tapi kita tidak tahu. Sehingga kita tidak bisa nanti Bapak Ibu merancang, merumuskan, dan menyusun strategi itu dengan tepat. Ini Ibu Bapak sekalian. Suasana akademik juga selalu. Suasana akademik baik, kan bingung kita. Apa sih suasana akademik yang baik? Itu kan bingung. Maka selalu saya minta suasana akademik itu Ibu Bapak pilah menjadi 3. Paling tidak 3 Ibu Bapak ya. Apakah di sana Ibu Bapak sudah memastikan kebebasan bimbang, otonomi keilmuan, gitu Bapak Ibu ya? Nah itu Bapak Ibu contoh-contohnya. Dan apakah aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sana Bapak Ibu itu menjadi kekuatan kita atau tidak? Proses penelitiannya,
Mulai dari apa? Penyusunan perencanaannya, pelaksanaan penelitian, dan pelaporannya. Hal yang sama perencanaan PKM, pelaporan PKM, pelaksanaan PKM, dan pelaporannya. Itu Bapak Ibu, apakah itu menjadi kekuatan bagi kita atau tidak? Dari sisi proses. Jadi itu intinya di situ Bapak Ibu. Mengenal itu memang bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, terlalu saya katakan tadi Bapak Ibu, mohonlah menyusun SWOT itu jangan dibebankan hanya ke prodi, jangan dibebankan kepada dekan saja, bukan. Tapi harus dilakukan melalui mekanisme, boleh dalam bentuk task force, dalam nanti dilakukan FGD, yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat. Nantinya di dalam eksekusi strateginya, Ibu Bapak ya. Yang berikutnya output. Dari sisi output, Ibu Bapak pastikan hasil pendidikan kita. Berarti kan hasil pendidikan kita, Ibu Bapak, kita bisa cek lagi-lagi mulai dari konsep bagaimana kualitas lulusan kita. Tentunya dilihat dari mana? Masa studinya mereka. Indeks prestasi mereka. Setelah mereka selesai masuk ke sana, kesesuaian profilnya. Apakah mereka bekerja sesuai dengan profilnya, sesuai bidang atau tidak? Berapa lama mereka harus menunggu masa tunggunya mereka. Jadi harus dipastikan Bapak Ibu ya, masa tunggu 3 bulan. Jadi rata-rata masa tunggu 3 bulan itu kekuatan. Tapi kalau rata-rata masa tunggu kita sudah lebih dari 6 bulan, nah Ibu Bapak Ibu, itu tidak jadi kekuatan kita. Banyak yang Bapak Ibu yang tidak spesifik. Ya, jadi harus spesifik, dipastikan Ibu Bapak. Ya, kesesuaian bidang 100% lulusan bekerja sesuai dengan bidangnya, itu menjadi kekuatan kita. Nah, 100% ya jangan, misalnya 80% lulusan kita bekerja di perusahaan-perusahaan international corporation misalnya. Itu menjadi kekuatan kita. Tapi kalau Ibu Bapak lulusan kita itu bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, Ibu Bapak kelemahan dan harus diakui supaya nanti kita bisa merumuskan strategi yang tepat dengan melihat peluang-peluang yang ada. Clear Ibu Bapak ya, hasil penelitian juga sama. Ketika hasil penelitian itu Ibu Bapak kita pastikan ya, hasil penelitian kita itu bagaimana, apakah sudah mampu atau tidak mengembangkan ilmu pengetahuan, sudah mampu atau tidak untuk memperkaya pembelajaran kita, sudah mampu atau tidak Ibu Bapak untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan itu Ibu Bapak Ibu. Jadi Ibu Bapak lihat dari standar hasil penelitian kita. Hal yang sama untuk luaran hasil PKM Bapak Ibu ya. Ya, hasil PKM. Nah sekarang outcome-nya, lulusan kita seperti apa, luaran hasil penelitian kita seperti apa, luaran hasil PKM seperti apa, itu jelas Bapak Ibu. Jadi inilah semua Bapak Ibu, plus satu lagi impact-nya. Bagaimana kinerja lulusan kita di masyarakat. Bagaimana Ibu Bapak sitasi hasil penelitian kita itu, apakah telah mampu untuk memperkaya pembelajaran, telah mampu untuk, jadi artinya gini, sitasi kita itu menjadi sangat penting untuk menentukan kontribusi kita bagi kemajuan ilmu pengetahuan, bagi kemajuan pembelajaran di luar kita Ibu Bapak. Apakah hasil PKM kita telah dimanfaatkan oleh masyarakat? Pemanfaatan hasil. Nah, Ibu Bapak biasanya yang kita lakukan adalah SWOT analisis itu selama ini sangat didominasi kepada hanya input, proses, dan output. Kurang Ibu Bapak kita memasukkan dalam SWOT analisis kita, itu adalah outcome, apalagi impact-nya Ibu Bapak ya. Sehingga kalau nanti Ibu Bapak ingin mendapatkan nilai tambah dalam penyusunan SWOT analisis, Ibu Bapak kalau boleh Ibu Bapak menekankan kepada bukan hanya sampai output, tapi kepada outcome, bahkan kalau bisa pakai kepada impact ya, dampaknya. Terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Salam SPMI. SPMI bermutu, akreditasi unggul, perguruan tinggi maju, dosen dan karyawannya sejahtera. Terima kasih. Sampai kita nanti ketemu lagi di sesi berikutnya. Selamat siang.